Perkenalkan Bapak, nama saya Afifa Indira Amanda Maharani dari kelas 1 ABA. Saya di sini mendapat tugas dari mata kuliah pertunjukan untuk mewawancarai dosen di Politeknik Negeri Bandung. Untuk itu, saya ingin mewawancari Bapak dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bapak, apakah saya boleh mengetahui nama panjang Bapak dan gelar apa yang telah Bapak peroleh? Iya. Baik, saudari siapa ini namanya tadi? Afifah, Bapak? Afifah. Iya, Bang. Oke, Afifah ya. Baik, nama saya lengkapnya Deden Syarif Hidayat MAG. Gelar ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Karena saya S2-nya kemarin di studi Islam. Konsentrasinya studi Al-Quran. Begitu, Saudara Afifah ya. Ya, Bapak. Langsung aja Bapak selanjutnya. Kalau boleh tahu Bapak sekarang tinggal di mana, Pak? Saya tinggalnya di Padalarang, Pak ya. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Begitu. Oh iya. Makasih, Pak. Selanjutnya, apakah Ya. saya boleh mengetahui latar pendidikan Bapak sebelumnya? Oke, baik. Tadi saya S2-nya di UIN ya. S1-nya saya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ngambil pendidikan bahasa Arab. Oh iya. SMA, SMP, SD saya dulu ngambil berbasis keagamaan mulai dari awal. Begitu, Saudara Afifah ya. Oh iya, Bapak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak mengajar di Polban? Saya mengajar di Polban itu masih baru ya, baru. Jadi sekitar 2016, 2017 begitu. Jadi sekitar 4 tahun atau ya 4 tahunan. Oh iya. Ya, Baik, gitu. Pak. Apakah saat ini Bapak hanya mengajar di Politeknik Negeri Bandung atau mengajar juga di universitas lain, Pak? Ya, kebetulan untuk saat ini saya fokus di Polban. Ya, sebelumnya memang saya sempat mengajar juga di tempat yang lain. Dan sebelum di Polban juga sempat juga mengajar di kampus yang lain. Begitu, Saudara Afifah. Oh iya, Bapak, baik. Selanjutnya, adakah pengalaman menarik Bapak selama mengajar di Politeknik Negeri Bandung? Pengalaman menarik ya, ya sebenarnya hampir menarik semua ya, karena di Polban itu saya bisa bertemu dengan rekan-rekan dosen yang lain ya, yang notabene kental sekali saya lihat kekeluargaannya ya, jadi akrab. Kemudian saya juga senang juga bertemu dengan mahasiswa gitu ya, apalagi mahasiswanya juga mahasiswa pilihan ya. Di Polban itu susah untuk masuk seleksinya gitu ya. Ya, Jadi betul, saya Bapak. senang bertemu dengan mahasiswa Polban yang notabene juga disiplin gitu ya, di kelas juga relatif aktif gitu ya. Apalagi kampus Polban ini kultur akademiknya terintegrasi saya melihat. Jadi kultur keagamaannya juga kuat di Polban. Jadi saya senang juga di Polban ya. Oh iya, Bapak, baik. Adakah selanjutnya Bapak, adakah hambatan tersendiri bagi Bapak selama mengajar di Polban, Pak? Hambatannya apa ya? Hampir relatif tidak terlalu ini ya. Kalau hambatan biasa aja, hanya memang kan biasalah kita bertemu dengan mahasiswa yang berbeda latar belakang ya, karakter, wataknya begitu. Iya, Bapak. Jadi saya pikir itu bukan hambatan ya, tapi tantangan tersendiri lah bagi kita ya di pengajar begitu. Oh iya, Bapak. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya adalah, selama ini kan Bapak sudah mengajar dan menjadi dosen. Apakah Bapak punya pengalaman dengan mahasiswa yang memiliki etika buruk, dan apakah Bapak bisa memberitahu gitu bagaimana cara menghubungi dosen yang baik dan bagaimana bersikap kepada dosen, Pak? Ya, jadi memang kan ada etika ya, ada batas-batas yang harus dipegang oleh mahasiswa ketika berkomunikasi ya kan dengan dosennya, baik itu secara tatap muka ataupun bahkan mungkin melalui
media yang lain ya, seperti media-media seperti ini begitu kan. Iya Bapak. Ya saya sebenarnya sih udah melihat kultur ya dari dulu juga Polban itu bagus secara etika bertemu dengan dosen gitu ya. Iya Pak. Setiap dosen yang muslim mengucapkan salam, kemudian juga bersalaman ya, bermusafahah gitu dengan uh, apa body language yang baik begitu kan. Saya melihat itu, jadi kebiasaan-kebiasaan itu sebaiknya memang dilanjutkan gitu ya, termasuk juga di komunikasi via SMS, via WA, via telepon gitu kan. Jadi memang tegur sapa, salam gitu ya, itu dimulai dengan itu, dan memang harus jelas ya kalau dengan dosen itu. Jadi tidak seperti dengan teman kan gitu ya komunikasinya. Jadi ada narasi yang kemudian berbeda lah ya, pengungkapan redaksi kata gitu ya. Terus termasuk juga waktu ya, waktu. Jadi memang selain Anda juga sebaiknya berjanjian dulu kan gitu ya kalau misalkan mau menghubungi dosen. Iya Bapak. Terus hindari juga waktu-waktu yang dianggap mungkin waktunya istirahat misalkan, itu biasa dilakukan oleh mahasiswa Polban, saya kira begitu ya. Sudah oke Pak? Ya baik Bapak. Selanjutnya menurut Bapak seberapa pentingkah mata kuliah yang Bapak ajarkan? Ya tentu ya penting sekali ya. Jadi selain kewajiban institusional, kewajiban termasuk kewajiban konstitusional ya, konstitusional itu undang-undang gitu ya. Kami berpikir bahwa pendidikan agama Islam itu adalah dasar dari semua ilmu-ilmu. Artinya baik itu secara keilmuan, baik itu secara integritas moral begitu ya, itu menjadi semacam pertama pendorong, kedua juga sebagai pengawal lah gitu ya, dalam setiap mata kuliah apapun begitu. Termasuk Anda juga nanti selama bermahasiswa kan begitu ya. Jadi akhlak-akhlak yang bermuatan dengan agama kita ya, termasuk tadi etika, termasuk akhlak, termasuk ibadah begitu ya. Itu senantiasa menjadi keseharian dan menjadi karakter atau bahkan menjadi jati diri mahasiswa Polban. Termasuk juga nanti Anda setelah beralumni ya, setelah lulus dari Polban ya. Adakah harapan Bapak untuk mahasiswa yang diajarkan Bapak saat ini? Oh ya baik, tentu ya kita semua lah ya, kami gitu ya, dosen Polban tentu berharap ya mahasiswa Polban ini lulus dengan baik ya, dengan integritas dan kualitas yang baik. Jadi saya bersaran ini mulai dari sekarang ya, mumpung Anda masih baru, termasuk masih muda juga gitu ya, kembali kita hayati ya, luruskan niat kita semata-mata beribadah kepada Allah begitu ya. Kita sedang berjihad, beribadah untuk mencari ilmu begitu ya, termasuk juga Anda bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain begitu ya, sehingga target Anda nanti bisa bermanfaat bagi orang lain, baik dalam hal sosial ya, atau bahkan dalam hal profesi ya, pekerjaan begitu. Sehingga mulai dari sekarang ya kuatkan lah ya kesungguhannya, jangan malas-malas gitu ya, apalagi sekarang mungkin banyak godaannya ya, daring semua gitu. Tapi justru ini kita ambil hikmahnya saja ya, justru hikmahnya lebih besar daripada madorotnya saya kira ya. Iya Pak. Karena justru mungkin bisa jadi dengan sudut pandang yang positif, dengan kuliah daring Anda bisa lebih harusnya lebih semangat lagi. Karena mungkin orang tua dulu ya, kakak-kakak Anda kalau mau kuliah itu mau kuliah berangkat harus jalan kaki, harus berdempet-dempetan di bis gitu ya. Iya Pak. Nah sekarang mungkin lebih enak gitu kan ya. Iya, meskipun kadang-kadang mungkin bete juga, kesel gitu ya. Ya itu dinikmati saja, nanti diiringi dengan ya refreshnya gitu ya, olahraganya, makanan yang sehat kan begitu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa manajemen waktunya ya dipakai ya. Jadi nanti kapan untuk
belajarnya, kapan untuk berorganisasinya, kapan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kan begitu. Supaya nanti Anda siap, betul-betul siap ya menghadapi tantangan-tantangan zaman, tantangan dunia kerja gitu ya. Tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi ke depannya. Begitu, Saudari Afifah. Iya Bapak, pertanyaannya sudah cukup Pak, sudah selesai semuanya. Terima kasih Bapak atas Baik. waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya minta maaf sebesar-besarnya Bapak. Ya nggak apa-apa. Ya udah ya, Pak. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin Bapak, semoga Bapak juga lancar terus rezekinya. Amin, amin. Amin. Sehat-sehat terus Pak di kondisi seperti ini. Amin ya, betul-betul. Iya Bapak. Terima kasih Baik. Bapak. Ya. Iya Pak. Boleh? Pamit ya. Iya Bapak. Ya. Mangga Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.